kami, Budi dan Ruth. Kami akan menjawab beberapa pertanyaan seputar parenting. Dari dulu, keluarga besar kami bisa dibilang cukup aktif dalam pelayanan di gereja. Misalnya jadi pemusik, ikut paduan suara, atau dalam kepanitiaan acara tertentu. Selain itu, dulu sebelum pandemi, keluarga kami juga sering membuka rumah untuk ibadah keluarga atau persekutuan wilayah. Nah, sibuk deh itu satu rumah bersih-bersih dan menyiapkan makanan. Kebiasaan ini ternyata diperhatikan, dilihat, dan ditiru anak-anak. Jadi kalau ada tamu datang ke rumah, perasaan mereka juga happy, ikut bantu bersih-bersih dan malah inisiatif bikin minuman, seperti masak air sendiri dan bikin teh, juga nyiapin kue-kue. Nah, ada yang buat kami surprise atau kagum pada waktu itu. Sewaktu mau ada acara di rumah kami, anak-anak semangat banget mau menyambut tamu. Tiba-tiba si sulung mengambil kertas dan menggambar no smoking sign untuk ditempel depan rumah. Kami kaget dong. Kami takut itu dikira akan menghina tamu yang akan datang. Kami pikir ini saatnya mengapresiasi si sulung. Itu kan nggak salah buat kesehatan kami semua. Terlebih, ternyata setelah kami tanya, dia bilang, kan nanti ada 2 bayi yang akan datang. Jadi supaya sama-sama saling menjaga kesehatan juga. Jadi kami sampaikan kepada tamu, bahwa ini idenya supaya kita semua juga sama-sama hidup sehat. Karena dia juga sudah paham mengenai bahaya rokok. Pelayanan itu salah satu hal kecil yang bisa kita lakukan ya, ungkapan cinta kami kepada Tuhan. Ada lagunya kan, ada cara-cara Tuhan mengasihi kita. Sekarang inilah cara kami untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kami. Analoginya nih, sebagai orang tua, cara kami mencintai anak-anak misalnya dengan bermain bersama, memberi pelukan, memberi hadiah-hadiah kecil kepada mereka. Lalu tanpa diminta mereka tiba-tiba bisa tuh kasih hadiah waktu kami ulang tahun dari hasil prakarya mereka sendiri. Atau memeluk kami saat menjelang tidur. Itu juga sebagai cara mereka menunjukkan cintanya kepada kami. Kami membayangkan betapa senangnya ya Tuhan kalau kita sebagai anak-anaknya juga mau menunjukkan kasih dengan melayani Dia. Ada kalanya kami punya ide, tidak disetujui. Nah, kami belajar rendah hati, latihan introspeksi ego, atau juga saat kami semangat tapi yang lain nggak semangat. Yang lain lagi saat ngajakin orang tapi nggak ditanggapi secara positif, atau kalau ngomong di grup tapi dicuekin. Selain itu, manajemen waktu sih. Waktu juga menjadi kendala buat kami untuk bagi-bagi waktu untuk pekerjaan sehari-hari, pelayanan, kerja dan tugas-tugas lainnya. Jadi ya, kami merasa masih perlu lebih baik lagi mengatur waktu, membuat jadwal supaya nggak lupa. Sebelum pandemi, waktu anak-anak kecil, waktu masih onsite, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Mengajak anak-anak rapat di malam hari. Ya puji Tuhan mereka happy-happy aja. Main sama teman-temannya, yang papa mamanya juga ikut rapat. Jadi mereka suka tanya tuh, nanti di gereja ada siapa aja, terus kita siapin mainan apa, dan ya kita bawa bekal dari rumah mainannya. Yang pasti mohon kuasa Tuhan bekerja memberi ketenangan, kekuatan, pengertian, kemampuan untuk menerima perbedaan dan mengampuni. Jadi kesulitan itu sih buat kami justru kesempatan untuk belajar dan bertumbuh. Harapannya bisa semakin serupa seperti Kristus, menjadi lebih baik dalam karakter, lebih sabar, lebih mengasihi, lebih mau mengerti orang lain dan tidak egois. Kalau dengan anak-anak, mereka tuh kadang lelah diajak gereja untuk rapat. Ya, jadi kami harus ekstra apresiasi mereka. Kadang kami tambahkan waktu main game,
Dan selalu bilang terima kasih ya sudah temani mama dan papa dalam pelayanan, sambil berusaha memahami rasa capek mereka. Jadi besok-besok diajak lagi, mereka nggak bosan atau bete. Sewaktu masa pandemi ini sih mereka udah terbiasa ya. Kami bilang, nanti jam segini mama ada Zoom. Jadi mereka udah tahu dan santai aja sih. Udah siap-siap sama mainannya atau mau nonton apa di jam segitu. Secara fisik kan kita masih sama-sama di rumah ya. Kadang malah mereka yang kepo, malah pengen tahu dan ngintip-ngintip di Zoom. Seneng juga sih mereka jadi belajar melayani secara tidak langsung dengan melihat orang tuanya yang bisa ikut Zoom juga tanpa muka bete. Jadi mereka tangkap pesan bahwa pelayanan bisa juga menyenangkan walau ada lelah dan waktu bersama yang terpotong. Paling penting sebagai keluarga, kita saling mendukung dan mendoakan dalam pelayanan. Misalnya saat mengisi on spot atau Zoom, kita ajak anak-anak gitu bersama, minta Tuhan melindungi dan menyertai. Kami selalu libatkan anak dan bilang, doain papa ya atau doain mama ya, supaya yang disampaikan nanti bisa bermanfaat dan menjadi berkat. Ini membuat mereka paham bahwa dukungan keluarga itu bermakna. Pada intinya, kami berusaha menularkan kepada anak-anak bahwa kami bergantung pada Tuhan. Jadi bukan kami yang sibuk dan hebat, tetapi itu semua buat Tuhan yang sudah baik buat keluarga kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan menyertai. Halo saudara, harta yang paling berharga adalah saat kuasa Tuhan menggerakkan kita sekeluarga untuk melayani Tuhan. Ingat, melayani bukanlah kewajiban semata. Melayani adalah luapan syukur dan sukacita di hati karena cinta Tuhan menghujani kita dan anak-anak kita. Seperti yang dialami oleh Budi dan Ruth dalam keluarganya. Itu yang mereka lihat dari orang tua mereka. Itu yang mereka teladani kepada anak-anak mereka. Jadi kuncinya, kuasa Tuhan menggerakkan anak untuk melihat, mencontoh, dan meniru orang tuanya. Yuk kita perlihatkan indahnya melayani Tuhan karena cinta Tuhan menghujani kita dan anak-anak. Happy parenting, mari alami kuasanya.